Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali bisa kembali bertemu dengan Anda untuk membahas tema-tema teraktual atau hal-hal terupdate yang sedang terjadi di masyarakat. Baru-baru ini Indonesia kembali dihebohkan dengan adanya berita yang cukup mengejutkan, yaitu adanya rencana seorang kepala daerah, seorang kepala wilayah yang mensyaratkan tindakan vasektomi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial. Sungguh keputusan atau rencana yang cukup nyeleneh untuk kita bahas ya. Dan untuk itu sudah hadir narasumber kita yang akan membahas tema kita hari ini, ada Ustadz Dr. Eko Budi, spesialis andrologi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah agak longgar sore ini Alhamdulillah. atau dipaksa longgar? Ah, mesti memang harus diluangkan. Baik. Baik, pemirsa, narasumber kita ini selain beliau seorang ulama, beliau seorang mubalik, beliau juga adalah seorang dokter spesialis andrologi yang tentu saja sangat paham tentang kedokteran yang khususnya akan kita bicarakan, yaitu tentang dunia tentang vasektomi. Baik, Ustadz, muncul berita yang saya sampaikan tadi bahwa akan dilaksanakan, atau ini baru wacana atau sudah mengerucut, saya kurang paham, bahwa untuk penerima bansos diwajibkan untuk melakukan vasektomi atau subektomi. Sebenarnya menurut pandangan atau kacamata Ustaz sendiri, apa yang menjadi latar belakang munculnya ide rencana mensyaratkan vasektomi ini kepada masyarakat miskin sebagai penerima bansos? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih atas warahmatullahi wabarakatuh. kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing terkait dengan yang lagi tren ya beberapa waktu terakhir ini ya, yaitu kaitannya antara vasektomi dengan penerima atau calon penerima bantuan sosial dari pemerintah. Nah, begitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita melihat salah seorang kepala daerah provinsi di Jawa Barat itu punya wacana atau punya, mungkin malah bisa disebut sebagai itu keinginan gitu ya, keinginan tidak sekedar harapan tapi keinginan yang ya tarafnya ya kita bisa melihatnya ya dari berbagai indikasi-indikasi yang ada. Nah, yang kemudian itu mensyaratkan bagi para calon penerima bantuan itu harus melakukan vasektomi, kan begitu. Nah, yang namanya bantuan bansos ini kan kepada keluarga ya, bukan kepada misalnya orang per orang, misalnya anak kecil, atau kepada misalnya yang masih muda atau orang yang tua, tapi individu tidak biasanya itu, tapi kepada keluarga. Itu keluarga artinya yang punya satu kakak ya, satu kartu keluarga lah gitu. Nah, itu bansos kan seperti itu. Nah, terus kemudian muncul tadi itu. Nah, ini kalau kita melihat memang faktanya ini bahwa masyarakat yang dianggap penerima bansos, artinya masyarakat yang kurang sejahtera, atau ya anggap aja masyarakat miskin lah begitu ya gampangannya. Nah, itu memang jumlahnya kan banyak. Jumlahnya kan memang banyak. Berapa puluh persen kan begitu dari semua masyarakat. Nah, dan ternyata para calon penerima bansos tadi itu, mereka itu, nah keluarga mereka itu ternyata banyak atau keluarga besar, KB ya, KB bukan yang disingkatkan sebagai keluarga berencana, bukan, tapi KB keluarga besar gitu. Dalam arti itu, anaknya biasanya lebih dari dua, ya tiga, empat, atau lima lah begitu ya. Nah, ternyata sebagian besar dari mereka itu termasuk ke dalam orang-orang atau keluarga yang kurang sejahtera begitu loh. Akhirnya dihubung-hubungkan gitu kan. Akhirnya dihubung-hubungkan sehingga ketika mau mendapatkan bansos, ya berarti harus ikut atau harus melakukan vasektomi gitu bagi suami ya, bagi suami. Itu yang terjadi. Nah, sehingga harapannya dengan mengikuti atau dengan melakukan vasektomi bagi si suami tadi itu,
maka anaknya menjadi sedikit, dalam arti itu tidak nambah anak lagi ya gitu loh maksudnya ya. Ya. Sehingga bisa memutus angka kemiskinan yang terjadi. Nah, harapannya nanti kalau angka kemiskinannya itu menjadi berkurang, yang menerima bansos juga berkurang. Nah, kan demikian. Sehingga beban, nah, dianggap beban ya, beban dari negara tadi itu menjadi lebih ringan gitu karena nggak ngasih bantuan kepada masyarakat. Nah, logikanya seperti itu atau yang menjadi pemantik munculnya keinginan tadi itu seperti ini secara garis besar. Jadi bisa dibilang kalau bisa orang miskin habis gitu aja ya. Nggak usah nggak usah punya keturunan gitu ya. Yang boleh melanjutkan keturunan yang kaya-kaya aja. Kalau logika kasarnya kan begitu. Iya. Dokter bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya prosedur vasektomi itu sendiri dan kaitannya dengan program pembatasan atau pengaturan angka kelahiran ini. Ya, jadi di dalam fungsi-fungsi biologi manusia gitu. Fungsi-fungsi biologi, fungsi-fungsi reproduksi tubuh manusia ya. Jadi yang namanya agar terjadi kehamilan gitu kan, berarti kan harus ada sel spermanya dari suami dan sel telurnya dari istri gitu ya. Nah, dua-duanya ini mestilah ketemu gitu. Harus ada dua-duanya. Nah, kalau nggak ada dua-duanya seperti Nabi Adam ya kan, nggak punya orang tua. Atau kalau nggak ada spermanya seperti Nabi Isa, kan kita ini bukan seperti itu. Kita ini kan manusia kebanyakan yang mengharuskan ada sel sperma sama sel telur yang itu dari suami dan dari istri ya kan demikian. Nah, sehingga itu harus ketemu. Nah, sedangkan kalau kita bahas dari vasektomi misalnya ya, vasektomi kan berarti untuk suami. Nah, sedangkan kita mengetahui bahwa yang namanya sel sperma tadi yang akan membuahi sel telur tadi, dia itu kan dibuatnya itu di dalam tubuhnya laki-laki. Nah, di dalam organ yang namanya itu buah pelir gitu. Pabriknya di situ, buah pelir atau ya itulah yang seperti telur itu ya, seperti telur puyuh kanan sama kiri begitu ya normalnya itu. Nah, itu atau testis lah bahasa medisnya seperti itu. Dibuatnya di situ atau diproduksinya itu di situ. Nah, kemudian setelah diproduksi matang, kemudian kan dia akan lepas dari pabriknya dan nanti akan ketemu sama sel telur tadi itu di dalam tubuhnya istri kan gitu. Alaminya kan demikian ketika melakukan hubungan suami istri kemudian keluar maninya beserta dengan spermanya tadi. Nah, pada tindakan vasektomi ini yang dilakukan itu adalah saluran untuk mengantarkan sperma dari pabriknya gitu kan, untuk menuju atau bertemu dengan sel telur di dalam tubuhnya istri tadi secara alami tadi itu dilakukan pemotongan gitu atau dilakukan pengikatan. Nah, yang terjadi seperti itu dengan tindakan operasi ya, dengan tindakan operasi akhirnya apa? Salurannya tadi itu menjadi terputus gitu. Dalam arti lubangnya ya, lubang bagian dalamnya tadi menjadi terputus sehingga yang namanya sperma tadi itu tidak bisa melewati atau tidak bisa mengalir sebagaimana mestinya. Gitu. Jadi diputuskan apa namanya itu salurannya, gitu. Salah diputuskan sehingga spermanya tidak bisa kemudian mengalir sebagaimana mestinya. Akhirnya apa? Ya otomatis tidak bisa ketemu gitu kan, tidak bisa ketemu antara sperma dengan sel telurnya karena memang salurannya sudah diputuskan. Nah, misalnya kalau ada jalan gitu ya, nah itu jalannya itu diputus gitu. Nah, misalnya apa jembatannya itu di apa ambrol gitu misalnya atau terkena apa sehingga terputuslah jalannya tadi itu. Nah, gitu sehingga ya tidak bisa lewat. Itu yang terjadi dengan proses vasektomi. Jadi yang namanya salurannya atau vas deferens istilahnya itu dipotong atau kemudian diikat sehingga tidak bisa untuk lewatnya sperma. Itu prosedur sederhananya seperti itu. Uh,
ya harusnya sperma melewati jalur yang semestinya untuk bisa keluar dan bertemu dengan sel telur. Kemudian hal itu dipotong. Apakah secara medis hal ini aman untuk dilakukan secara medis ya, saya bicara tentang secara medis. Apakah ini aman dilakukan, tidak berbahaya bagi kesehatan? Kemudian apakah sel sperma yang seharusnya keluar melalui jalurnya yang semestinya tadi, kemudian dipotong, bisa diserap tubuh karena tidak keluar Ya, melalui jalan yang semestinya. oke, baik. Kalau secara medis itu termasuk tindakan yang bisa dikatakan sederhana sebenarnya, simple dan ya aman lah. Ya. Kalau namanya resiko kan tetap ada, resiko infeksi, resiko-resiko yang lain ada, tapi kecil ya. Kalau secara medis itu tindakan yang cukup sederhana, cukup simple dan bisa dikatakan cukup mudah dilakukan gitu secara medis. Nah, kalau kemudian terus spermanya gimana? Kan diproduksi terus ya, alamnya kan dibuat terus oleh pabriknya tadi itu. Lalu kemudian nggak ada salurannya terus gimana? Ya, itu memang nanti akan diserap sendiri ya oleh tubuh kita, oleh sel-sel yang berfungsi untuk seperti itu. Ada yang diserap atau dimakan oleh sel-sel makrofag, nah, seperti itu nah, istilahnya sel-sel kekebalan tubuh. Jadi kalau secara medis sebenarnya tidak ada masalah dan tidak membuat dampak-dampak yang negatif yang mengkhawatirkan ya. Kalau itu secara tinjauan medis terkait vasektomi. Baik, secara medis sebenarnya tindakan ini aman, ya, tidak terlalu berbahaya karena merupakan tindakan kecil. Nah, kalau kita kaitkan dengan agama kita, dokter, seperti apa Islam sebenarnya mengatur atau bagaimana mengendalikan kelahiran itu? Bagaimana syariat Islam mengaturnya? Apakah memang juga diperbolehkan untuk mengatur riwayat kelahiran, tapi dengan cara-cara yang sudah ditetapkan secara syariat? Ya, tentu kita melihatnya tidak hanya dari sisi medis gitu, tapi bagaimana kita itu memandang sesuatu kan dari kacamata agama, dari kacamata keimanan lah gitu ya, dari kacamata akidah. Sebagai seorang muslim kan seperti itu. Nah, sehingga ketika kita mau melihat sesuatu tadi, misalnya terkait dengan pembatasan atau pengendalian kelahiran atau tindakan-tindakan yang untuk melakukan hal itu, maka harus dilihat apakah di dalam Islam itu diatur ataukah tidak. Kan demikian. Nah, tentu yang perlu kita ingat adalah bahwa agama kita ini, agama Islam ini merupakan agama yang sempurna. Inna dina indallahil Islam. Sempurna. Karena sempurna, maka juga mengatur berbagai hal. Tidak hanya berbagai hal, tapi semua hal gitu. Semua hal itu diatur, diberikan tuntunan, diberikan guidance lah begitu. Nah, itulah Islam. Termasuk di dalam urusan seperti ini tadi begitu. Nah, kalau di dalam tinjauan syariah ya dan tinjauan syariah hukum Islam ada istilahnya makosidus syariah. Makosidus syariah, tujuan-tujuan mulia dari dijalankannya atau dari adanya syariat Islam. Nah, salah satunya adalah hifzun nasl ya, hifzun nasl atau untuk menjaga keturunan, menjaga kelestarian keturunan lah, nasl ya, gitu. Nah, kalau kita melihat dari agama kita gitu, kita melihat bagaimana tuntunan kita yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menemukan bahwa di dalam ajaran-ajaran kita ini ternyata Islam itu memang menganjurkan umatnya itu untuk memperbanyak populasi atau untuk memperbanyak kelahiran gitu, untuk memperbanyak kelahiran. Dan itu sebenarnya tidak hanya sekedar memperbanyak asal akeh atau bahasa Jawanya atau asal banyak, tentu tidak, banyak dan qualified dan berkualitas. Seperti itu sebenarnya, banyak dan berkualitas. Nah, itu yang terjadi seperti itu ya. Nah, sehingga karena Islam itu menganjurkan umatnya itu untuk memperbanyak kelahiran dan juga untuk meningkatkan kualitasnya, maka kita akan melihat ya bahwa ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu memberikan tuntunan kepada kita.
begitu ya. Mungkin kita bahwa beliau itu memerintahkan kita umatnya itu untuk menikah dan untuk mendapatkan keturunan. Meskipun ya memang ada sebagian kecil di antara umat Islam itu atau manusia pada umumnya yang menikah tapi kemudian ada problem terkait dengan kesuburan atau fertilitas. Akhirnya kemudian sulit atau tidak bisa untuk mendapatkan keturunan. Itu memang fakta juga begitu. Tapi Islam itu menganjurkan umatnya itu untuk memperbanyak itu kelahirannya. Nah, dalam ini kita misalnya melihat salah satu hadis ya, riwayat Imam Ahmad. Jadi Rasulullah bersabda, tazawwajul wadudal walud. Tazawwajul wadudal walud. Ini mukasirun al-anbiya yaumal qiyamah. Artinya menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, artinya yang memiliki potensi untuk melahirkan banyak anak. Anjurannya seperti itu. Nah, ini mukasirun, sesungguhnya aku akan membanggakan diriku gitu dengan sebab banyaknya jumlah kalian. Banyaknya jumlah kalian di antara para nabi-nabi yang lain, para nabi sebelumnya begitu, pada hari kiamat nanti. Nah, itu. Jadi memang ada anjuran dalam agama kita itu untuk memperbanyak keturunan, dan itu tidak hanya sekedar untuk memperbanyak, tapi juga meningkatkan kualitasnya. Gitu. Sehingga menjadi khairu umat yang terbaik sebagaimana yang pernah terjadi. Nah, kemudian terkait dengan hal itu tadi, bagi pasutri ya, pasangan suami istri, maka itu menjadi pilihan mereka begitu. Pilihan mereka untuk menginginkan punya anak berapa kayak gitu. Itu pilihan mereka. Pilihan pasutri tadi, pasangan suami istri tadi itu. Nah, yang itu kemudian bisa diikhtiarkan atau bisa diusahakan untuk diatur gitu. Untuk diatur atau diprogram jaraknya seperti apa, berapa tahun jaraknya antar kelahiran satu dengan kelahiran yang lain dari pasutri tadi, begitu ya. Jadi itu sebenarnya bisa diatur ya terkait dengan kelahiran tadi itu, yang namanya tanzimun nasal ya, tanzim nasal, mengatur kelahiran, mengatur keturunan gitu. Jadi bisa diatur begitu ya, bisa diusahakan diatur ya, meskipun memang namanya kelahiran anak keturunan kan rizki ya, termasuk rizki dari Allah SWT. Kita mengupayakan, kemudian Allah yang menentukan. Tidak bisa kemudian kita ngatur-ngatur Allah, kan nggak bisa gitu. Nggak bisa kita sekehendak hati kita, wes anakku itu misalnya ya mau kelaminnya laki-laki semuanya atau perempuan semuanya atau selang-seling atau kapan mau lahirnya, itu tidak bisa ditentukan seperti itu gitu kan. Tapi memang itu adalah kehendak dari Allah SWT, dengan kita itu kemudian punya ikhtiar, punya usaha untuk sesuai dengan yang kita inginkan atau kita harapkan. Sebab keputusan tetap kepada Allah, nah, kan begitu ya. Ya, jadi itu bisa diatur, itu bisa diatur. Dan Islam itu tidak ya, Islam tidak membatasi kelahiran. Kalau tadi itu Islam itu memperbolehkan untuk mengatur jarak kelahiran, gitu. Sehingga nanti istilahnya itu akan lebih terawat ya, atau lebih kopen antara anak satu dengan yang lain gitu. Itu nggak masalah, itu sifatnya manusiawi. Nah, tapi kemudian Islam tidak membatasi. Kalau tadi itu Islam itu memperbolehkan untuk mengatur, tapi Islam tidak membatasi kelahiran. Jadi tidak melakukan tahdid an-nasl atau pembatasan kelahiran. Nah, itu yang terjadi sebenarnya seperti itu. dengan tujuan apapun ya. Islam tidak membatasi kelahiran dengan tujuan apapun. Apalagi kalau kemudian itu dipaksa oleh negara. Nah, atau negara itu memaksa rakyatnya itu untuk membatasi kelahiran. Satu saja, misalnya kayak Cina ya. Cina kan beberapa puluh tahun yang lalu kan begitu punya kebijakan satu keluarga, satu anak. Kemudian sekarang menjadi kelimpungan sendiri ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi Islam tidak membatasi jumlah, tidak membatasi kelahiran begitu. Nah,
Apalagi kalau kemudian apa namanya dikaitkan dengan hak ya. Jadi bahwa itu adalah memang menjadi haknya dari pasutri tadi, haknya dari pasutri untuk memiliki anak berapa sesuai dengan kemampuan mereka atau sesuai dengan harapan mereka. Nah, ini seperti itu. Sehingga kelahiran ini tidak boleh dibatasi, gitu, tidak boleh dibatasi. Ini berdasarkan Islam ya, kelahiran nggak boleh dibatasi, gitu. Apalagi dengan cara-cara yang merusak tubuh, gitu. Apalagi dengan cara-cara yang merusak tubuh, misalnya tadi itu pengebirian, ya kan, pengebirian, kisok ya atau dikebiri artinya itu kalau laki-laki berarti buah zakarnya tadi itu atau buah beliran atau pabriknya sperma dan pabriknya istilahnya hormon-hormon reproduksi laki-laki itu diambil. Kalau diambil bagaimana? Ya sudah, fungsi-fungsinya akan menjadi hilang kan begitu karena diambil gitu, diambil dua-duanya karena sama, jadi bukan hanya salah satunya gitu. Nah itu merusak tubuh. Maupun misalnya tadi itu vasektomi, vasektomi itu ini tidak boleh ya, vasektomi nggak boleh diharamkan. Vasektomi yang permanen artinya misalnya begini, ketika seorang tadi itu dia wah saya nggak ingin punya anak lagi misalnya begitu kan, kemudian melakukan vasektomi untuk ya permanen lah, itu tidak diperbolehkan karena tadi itu alasannya sudah itu dijelaskan oleh para ulama atau misalnya MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, maupun berbagai lembaga-lembaga keagamaan di berbagai negeri Islam itu juga memang mengharamkan hal itu. Nah itu yang terjadi ya. Nah sehingga kalau misalnya kita melihat ya, ternyata negeri-negeri Islam itu masih mengamalkan hadis tadi. Akhirnya kalau kita lihat memang total fertility rate ya, TFR lah istilahnya itu begitu. Itu artinya jumlah anak dari satu pasangan suami istri tadi itu berapa. Nah, ternyata negeri Islam itu paling tinggi di dunia. Paling tinggi di dunia itu total fertility rate-nya. Nah, sehingga ini luar biasa ya. Makanya kalau kita lihat yang namanya negeri-negeri Islam ini kan jumlah penduduknya banyak. Indonesia, Pakistan, ya kan, Bangladesh, banyak ini. Jumlah penduduknya banyak. Karena apa? Tingkat kelahirannya itu masih tinggi. Gitu. Nah, sedangkan pada saat yang sama, negara-negara barat, Eropa, Amerika, atau negara Asia Timur misalnya, Jepang, Korea, mereka itu mungkin bahasanya itu ngenes gitu. Kenapa? Karena tingkat kelahiran itu rendah, gitu, rendah. Dan mereka kelimpungan, itu problem besar, gitu. Problem besar bagi suatu negara yang begitu. Bahkan ada yang sampai tingkat pertumbuhan penduduknya itu negatif. Wah, gitu, sampai negatif. Artinya apa? Penduduknya berkurang, tidak bertambah tapi berkurang. Nah, itu tentu menjadi suatu malapetaka ya bagi suatu negara, menjadi malapetaka karena jumlah penduduknya akan berkurang. Akhirnya apa? Kelahirannya itu berkurang. Akhirnya nanti yang akan melanjutkan estafet masyarakat atau negara tadi itu tuh siapa? Kan gitu. Menjadi kesulitan sendiri. Sehingga mereka itu negara-negara barat itu di Eropa atau di Korea, Jepang atau mungkin Singapura ya bahkan yang dekat ya. Ternyata mereka tuh malah memberikan insentif. Nah, insentif ya mungkin gampangnya karena kita bahas bansos ya. Mereka itu malah memberikan bansos. Meskipun yang diberikan itu bukan orang yang prasejahtera tidak, tapi kita kan memberikan insentif atau bansos gitu, bansos sosial. Bansos siapa? Kepada pasutri-pasutri yang mau untuk menambah anak gitu. Malah dikasih. Tapi apakah kemudian itu dengan iming-iming diberikan bansos sekian puluh atau sekian ratus juta ya, untuk setiap bayi yang lahir baru itu apakah kemudian akan mendongkrak angka kelahiran mereka? Tidak. Faktanya begitu. Karena memang mereka itu ya sudah malas untuk punya anak karena ya namanya apa namanya pemikiran atau pemahaman yang sekuler kan begitu ya, yang kapitalistik gitu ya. Jadi apa-apa itu diukur dengan materi. Artinya diukur dengan duit, diukur dengan kesempatan untuk berkarya dan sebagainya. Akhirnya ketika punya anak itu dianggap repot, dianggap itu merepotkan, dianggap itu akan membatasi karir dan lain sebagainya. Gitu. Sehingga itu yang terjadi di negara-negara mereka itu. Sehingga jumlah penduduknya itu sedang mengalami
penurunan yang drastis. Nah, ini berbeda dengan negeri-negeri Islam yang kemudian itu jumlahnya masih tinggi, gitu, karena masih senang tadi, senang punya anak, senang merawat anak dan lain sebagainya, akan merupakan suatu kebahagiaan tersendiri yang itu seolah itu hampir hilang di masyarakat Barat. Padahal itu ada sisi-sisi kemanusiaan kita, gitu. Ya begitu. Kondisi yang menyedihkan sebenarnya ya. Baik, Menyedihkan dokter tadi bagi mereka. menyedihkan sekali. Baik, dokter tadi menyampaikan bahwa salah satu latar belakang kenapa muncul wacana untuk mewajibkan pelaksanaan vasektomi kepada para penerima bansos itu adalah karena sebagian besar penerima, bukan sebagian, bahwa penerima bansos itu adalah masyarakat prasejahtera. Nah, sekarang kita melihat dari kacamata Islam, apakah benar dengan membatasi jumlah kelahiran tersebut bisa mengurangi kemiskinan? Nah, ini menarik ya. Kenapa demikian? Karena mindsetnya masih banyak seperti itu, terutama mindset dari para penyelenggara negara. Nah, masih seperti itu. Ya, demikian. Jadi ini adalah satu logika yang cacat, sebenarnya. Logika matematika ya, atau logika matematika yang salah kaprah. Gitu. Dan ini memang menyesatkan, memang menyesatkan. Kenapa? Karena memang nggak ada hubungan, nggak ada korelasinya, hubungannya antara jumlah penduduk yang banyak, populasi yang meningkat dengan kemiskinan. Jadi enggak terbukti ada hubungan seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita melihat sejarahnya itu ada seorang ya, ekonom begitu ya, ahli ekonomi dari Inggris namanya Robert Malthus ya. Robert Malthus sudah cukup lama ya, beberapa puluh tahun yang lalu ya. Nah, dari Inggris ya. Dia itu mengatakan bahwa dianggap bahwa pertumbuhan populasi, pertumbuhan jumlah penduduk itu jauh melebihi peningkatan tingkat produksi pangan. Gitu. Jumlah orang lebih banyak daripada yang dimakan. Nah, itu yang dimakan sedikit gitu. Tidak mencukupi gitu, nggak mencukupi. Nah, akhirnya nanti apa? Dikhawatirkan banyak orang kelaparan. Banyak orang kelaparan, banyak orang yang nggak bisa makan, banyak orang yang sakit akhirnya, dan kemudian banyak yang mati. Nah, tapi memang ini tidak terbukti ya. Di dalam sejarah ini insya Allah tidak terbukti. Gitu. Nah, bagi kita, bagi seorang muslim, maka tentu meyakini bahwa arizku biyadillahi wahda. Bahwa rezeki itu hanyalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan suatu bagian dari keimanan kita gitu. Dan rezeki itu rezeki berupa mal ya, berupa harta gitu, seperti itu. Itu tentu diberikan kepada setiap makhluknya, bahkan kepada setiap manusia, bahkan terhadap semua makhluknya. Sehingga tidak perlu khawatir bahwa tidak ada makhluk Allah, tidak ada khususnya manusia yang tidak diberikan rezeki gitu. Tidak diberikan rezeki. Memang rezeki itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang rezekinya itu diberikan lebih, ada yang diberikan kurang, ada yang diberikan pas-pasan. Itu memang merupakan satu sunatullah saja ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebenarnya tadi itu opini bahwa nanti itu dengan membatasi kelahiran akan mengurangi orang yang miskin, maka ini nggak nyambung. Tidak nyambung antara apa? Antara problem dengan solusi. Antara masalahnya dengan jalan keluarnya itu nggak nyambung. Apa kalau yang sekarang lagi tren itu? Jaka sembung naik ojek. Biasanya gitu. Nggak nyambung, Jack. Jadi memang tidak nyambung. Ini serius ya, ini nggak nyambung. Nah, kalau kita lihat kemiskinan yang ada sekarang itu bukan kemiskinan yang alami, bukan kemiskinan bawaan, itu enggak. Tapi itu adalah kemiskinan yang sifatnya struktural. Kemiskinan yang sifatnya itu sistematis gitu. Struktural atau sistematis. Akibat dari apa? Akibat dari penerapan aturan-aturan tata kelola negara, penerapan aturan-aturan atau perundang-undangan oleh pemerintah kepada masyarakat yang itu merupakan aturan-aturan yang munculnya itu dari sistem kapitalisme. Nah,
sistem kapitalisme. Faktanya demikian, ya, faktanya demikian. Jadi itu problemnya ya, itu problem bahwa saat sekarang ini itu memang eh, pengaturan kehidupan bermasyarakat itu adalah dengan sistem kapitalisme tadi. Yang itu ternyata faktanya menimbulkan kemiskinan yang sifatnya itu terstruktur atau struktural, sistematis. Bukan kemiskinan sifatnya alami, misalnya karena orang itu apa namanya malas bekerja, misalnya begitu ya, atau karena orang itu kemudian memang telah Allah tetapkan itu kurang rezekinya, itu tidak begitu. Tapi karena struktural, karena memang itu sifatnya sistematis, penerapan dari sistem kapitalisme tadi itu. Nah, faktanya apa? Ini jelas kalau fakta itu memang seperti matahari pada jam 12 siang yang tidak ada awan. Jadi memang sejelas itu ya, seterang itu gitu. Jadi kalau masih ada orang yang kemudian itu bilang baik-baik saja, itu memang mungkin matanya itu tertutup mungkin gitu ya. Atau dalam jam 12 malam gitu. Jam 12 malam yang nggak ada bulan, nggak ada bintang lah begitu. Tertutup dengan awan lah, itu nggak ada apa-apa, memang oke-oke saja. Tapi kalau tadi itu melihat eh, dengan baik ya, dengan kesama, maka pasti akan ketemu seperti itu. Jadi bahwa faktanya ya, dengan penerapan sistem kapitalisme lah tadi, dalam urusan ekonomi ya, nah, atau tepatnya itu ideologi kapitalisme atau mabda' Ra'sumaliyah, nah, begitu. Maka kita akan melihat atau menemukan bukti atau fakta di sekitar kita gitu ya, bahwa terjadi penguasaan sumber-sumber daya ekonomi, terjadi penguasaan sumber-sumber daya ekonomi dan penumpukan kapital atau penumpukan kekayaan. Penumpukan kekayaan itu hanya pada segelintir orang saja. Kok bisa bilang begitu? Nah, jelas ya. Kok menumpuk pada segelintir orang saja, khususnya adalah para konglomerat atau para oligark istilahnya. Nah, kalau bisa begitu, ya surveinya banyak gitu yang membuktikan itu. Misalnya satu survei itu yang menunjukkan bahwa 50% ya, 50% kekayaan nasional Indonesia itu dikuasai atau dimiliki oleh 1% ya, 1% orang kaya itu. 50% dimiliki oleh 1%, luar biasa. Itu kan menunjukkan merupakan satu ketimpangan yang sangat besar ya. Sangat sangat jurangnya itu sangat lebar lah gitu. Nah, ini misalnya menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jadi begitu, 50% kekayaan nasional itu dimiliki, dikuasai oleh 1% orang. Ini kan luar biasa gitu, luar biasa timpangnya maksudnya gitu. Jadi problemnya gitu, bahwa kemiskinan yang ada itu diciptakan oleh sistem gitu, diciptakan oleh sistem, yaitu sistem kapitalisme. Makanya banyak orang miskin lagi, makanya banyak orang yang tidak punya, yang prasejahtera. Nah, tapi kemudian ini kan menjadi misleading gitu. Artinya problemnya ini, solusinya apa, kan nggak cocok, nggak nyambung. Harusnya apa ya, sistemnya ini, sistem kapitalisme ini yang kemudian itu harus diganti gitu. Karena ini sudah ternyata memang menimbulkan keburukan, menyebabkan semakin banyak kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Nah, ini harusnya diganti gitu, dengan sistem yang lain yang memang terbukti kuat, terbukti tangguh untuk ya mengatasi berbagai problem-problem yang terjadi di dalam, terutama adalah problem kemiskinan. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada korelasi sama sekali antara pembatasan jumlah kelahiran dengan angka kemiskinan sebenarnya, dokter ya. Iya. Dan ibaratnya kalau ini dokter, ada orang sakit gigi dikasih obat diare gitu ya, nggak nyambung. Ya, seperti itu. Memang nggak ada hubungannya. Kalau nggak ada korelasi antara pembatasan jumlah kelahiran dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian pada kenyataannya misalnya, kemudian pemerintah tetap memaksakan hal ini untuk dilaksanakan.
untuk melakukan vasektomi dan sejenisnya tetap diterapkan kepada masyarakat. Apakah saya bisa mengatakan bahwa ini adalah salah satu bentuk kedoliman dari penguasa? Ya, bisa begitu. Ya. Bisa bisa dianggap itu suatu bentuk kezaliman ya, dari pemimpin, dari penguasa kepada rakyatnya. Karena tadi itu hak ya, haknya dari masyarakat gitu. Haknya dari masyarakat, dari rakyat untuk apa? Memiliki keturunan sejumlah yang mereka harapkan atau yang mereka inginkan. Kok kemudian dibatasi tadi, dibatasi. Padahal ini sebenarnya kalau kita melihat ya, sebenarnya BKKBN ini sudah mulai mewanti-wanti gitu bahwa sekarang ini tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia itu turun. Nah, turunnya ini sudah cukup mengkhawatirkan gitu, sudah cukup mengkhawatirkan. Nah, makanya kalau kemudian itu ditambah dengan program yang seperti ini, vasektomi ataupun yang lain yang ternyata itu memang tadi itu diharamkan ya oleh Islam, maka akan membuat populasi di negeri kita ini akan tidak tidak sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat sendiri, akan berkurang. Bisa jadi akan berkurang. Nah, kalau berkurang ya nanti bisa menjadi seperti yang dialami oleh negara-negara barat tadi. Mereka akan kesulitan tenaga kerja, akan kesulitan untuk melanjutkan generasi untuk mengatur atau mengurus negara dan sebagainya. Jadi ini hak rakyat, hak pasutri atau hak masyarakat. Dan di satu sisi yang lain ini adalah tugas negara gitu atau tugas penguasa untuk apa? Ya untuk memenuhi atau untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan mereka. Kan begitu. Adanya negara, adanya pemimpin kan untuk seperti itu gitu. Bukan kemudian untuk menzolimi masyarakat. Jadi begitu. Baik. Dokter, saya baru saja membaca sebuah statement. Saya membaca sebuah statement yang menarik bagi saya, yang mengatakan bahwa munculnya ide atau usulan pelaksanaan vasektomi ini adalah merupakan gambaran dari kegagalan negara dalam menjamin hak-hak rakyat. Statement ini menggelitik saya sekali. Bagaimana menurut dokter? Ya bisa dianggap begitu ya. Betul juga itu. Bisa dianggap begitu bahwa ini merupakan salah satu bukti kegagalan dari negara. Untuk apa? Untuk menjamin, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Memang seperti itu ya. Karena mungkin bisa dianggap ya bahwa yang namanya jumlah penduduk yang banyak itu menjadi beban. Semakin banyak penduduk itu menjadi beban. Semakin banyak yang diurusi itu menjadi beban. Nah, begitu. Ini kan berarti kalau secara mentalitas pemimpin atau penguasa ini tidak sesuai, begitu. Yang namanya semakin banyak rakyat yang diurusi itu adalah tanggung jawab, gitu. Itu adalah amanah. Itu adalah amanah. Yang amanah itu termasuk amanah yang besar, yang itu harus ditunaikan, gitu. Mengurusnya itu dengan serius, dengan benar, gitu. Akhirnya apa? Nanti akan menjadi pengurusan yang baik kan gitu. Kalau di dalam Islam kan jelas bahwa yang namanya pemimpin itu adalah ro'in ya. Akan seperti penggembala, al-imamu ro'in, bahwa mas'ulun an ro'iyatihi. Jadi namanya pemimpin itu adalah pengurus, pemelihara urusan-urusan masyarakat, termasuk untuk menghilangkan kemiskinan, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ya seperti itu. Sehingga ini memang bisa dikatakan salah satu bukti bahwa negara gagal ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, akhirnya muncul banyak kemiskinan, seperti itu. Jadi itu bisa dikatakan sesuai. Baik, jika ini adalah bentuk kegagalan dari pemerintah dalam mengatur negara sehingga menyusahkan rakyatnya, kita kembalikan ke syariat Islam. Kalau begitu, bagaimana Islam mengatur negara, sebuah negara, sehingga dapat mengurus rakyatnya dengan baik dan mengatasi masalah-masalah seperti halnya masalah kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, ini penting ya, penting untuk digarisbawahi bagaimana Islam itu mengatur atau mengurus negara. Nah, kan gitu. Ini penting, kenapa? Karena Islam itu kan tadi yang di awal disebutkan, kita sebutkan ya, bahwa Islam itu sempurna ya. Islam itu diturunkan oleh Allah SWT kepada kita, kepada Rasulullah SAW,
untuk apa? Untuk mengurusi hablum minallah, ya kan? Hablum minan nafsi, dan juga hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri kita sendiri, dan hubungan dengan sesama kita. Nah, gitu. Nah, sehingga Islam itu terdiri dari bagian akidah atau keimanan dan syariah. Dan akidah, masalah keyakinan, masalah keimanan, dan masalah ukhrawi dan lain sebagainya ya. Dan masalah atau urusan syariat atau urusan perbuatan, perilaku, karena katanya dengan syariat ya, yang mengatur tentang perbuatan. Nah, di antara syariat tadi itu ada syariat-syariat yang kaitannya itu dengan kenegaraan begitu. Syariat yang kaitannya itu dengan hablum minan nas. Di antaranya adalah tentang kenegaraan, di mana Islam itu mengatur tentang bagaimana tata cara atau proses-proses untuk mengatur, untuk mengurus negara, untuk mengurus masyarakat. Nah, begitu. Nah, sehingga Islam itu ketika mengurus masyarakat, ya dengan ajaran-ajarannya, gitu. Artinya ketika penguasa dalam Islam ya, penguasa dalam kacamata Islam, ketika mereka itu mengatur, mengurus masyarakat, maka itu harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Harus disesuaikan dengan syariat Islam lah, begitu. Maksudnya demikian. Sehingga Islam itu, syariat Islam tadi itu akan dijalankan, akan diterapkan secara utuh, secara keseluruhan, secara kafah. Nah, gitu ya, aman. Kulu fisil kafah. Ya kan? Diterapkan, dijalankan itu secara keseluruhan, secara kafah lah, gitu. Sehingga terjadilah kebaikan. Jadi untuk mengatur urusan-urusan dalam negeri itu adalah dengan menerapkan, menjalankan aturan-aturan Islam di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi. Bukan menggunakan aturan yang sumbernya itu tadi itu kapitalisme, sekularisme, atau demokrasi. Nah, seperti itu. Yang itu memang tidak berasal dari Islam. Sedangkan Islam mengharuskan untuk mengatur, untuk mengelola negara tadi itu dengan syariat Islam. Dan begitu. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa huda wa rahmah wa busyra lil muslimin. Jadi semua itu sudah diatur oleh syariat Islam. Nah, buktinya ya memang mau bukti gitu kan. Nah, tadi itu kan ketika kapitalisme tadi itu memang menyebabkan kemiskinan ya kan, salah satunya. Buktinya apa? 50% ya kan kekayaan nasional dikuasai oleh 1% orang kaya. Nah, kalau Islam, kita ambil contoh saja. Bagaimana ketika ajaran Islam itu diterapkan secara kafah, secara sempurna. Nah, dulu itu misalnya aja ini sedikit contoh ya, biar nanti masyarakat menjadi lebih paham atau lebih aware gitu. Misalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, nah begitu ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini akhir abad pertama Hijriah, awal abad kedua Hijriah. Nah, beliau itu menjadi pemimpin negara itu kan hanya 2,5 tahun saja. 2,5 tahun saja ya. Berarti kan pendek ya, pendek. 2,5 tahun saja. Nah, sebelum beliau itu menjadi pemimpin negara, sebelum beliau itu menjadi khalifah, banyak problem. Ketimpangan sosial itu cukup banyak. Kemiskinan cukup banyak. Akhirnya ketika beliau itu menjadi pemimpin negara, menjadi khalifah, maka beliau menjalankan syariat Islam tadi itu dengan lebih baik lagi, dengan lebih kafah lagi, dengan lebih konsisten lagi begitu. Dan akhirnya apa? Ketika beliau itu wafat, hanya 2,5 tahun saja beliau itu menjadi pemimpin negara, maka tidak ada satu orang pun di dalam negeri itu yang kemudian mau untuk menerima zakat. Nggak ada yang menjadi mustahik zakat. Kan luar biasa. Kalau sekarang ada bansos di kelurahan atau di mana kecamatan, nanti jam berapa? Oh, besok jam 6. Itu subuh-subuh sudah banyak yang datang. Kan gitu. Dikasih berapa ratus ribu atau dikasih sembako berapa kilo. Berjubel gitu. Sampai kemudian ya kasihan ada yang sampai terinjak, ada yang bahkan sampai meninggal. Sampai seperti itu. Sekarang kan fakta ya, banyak terbukti seperti itu kan. Tapi ini loh, dikasih bantuan tuh nggak mau. Coba, kalau sudah merasa cukup gitu.
sudah merasa sejahtera, sudah merasa tidak kekurangan. Sekarang rebutan dari bantuan. Kalau zaman dulu itu luar biasa. Nah, itu salah satu contoh kecil saja dari penerapan syariat Islam yang akhirnya menyebabkan atau menghasilkan hasil yang baik. Gitu. Masyarakat yang sejahtera, yang adil, yang diridhoi Allah SWT. Gitu. Baik dokter, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk sharingnya, untuk pemaparannya yang luar biasa. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk saya pribadi maupun umat Islam secara keseluruhan di Indonesia. Terima kasih banyak dokter, kita ketemu lagi insya Allah di Sama-sama. waktu. Insya Baik Allah. pemirsa, obrolan kita dengan Ustadz Dr. Eko Budi, spesialis andrologi tentang rencana atau wacana seorang kepala daerah yang akan menerapkan syarat vasektomi atau tubektomi untuk para penerima bantuan sosial. Jika kebijakan syarat ini diterapkan, semata-mata ini akan menunjukkan betapa jauhnya para pemimpin kita ini dari syariat Islam. Karena kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan tidak jarang langsung harus berhadapan dengan syarat Islam dan itu berupa pelanggaran-pelanggaran hukum syara. Maka seharusnya supaya kita berasa menjadi umat Islam yang sepenuhnya, seharusnya kita hanya mengikuti syariat Islam dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan Tuhan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi masyarakat umat yang dicerahkan dengan obrolan-obrolan kita. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.